Anak adalah masa depan dunia. Namun, tidak selamanya mudah untuk mendapatkan situasi yang ideal bagi tumbuh kembang anak. Saat ini, banyak masalah yang dihadapi agar anak-anak dapat mewujudkan impiannya. Masalah kesehatan, sosial ekonomi, keterbatasan fasilitas yang membuat kita semua harus berjuang mendukung tercapainya harapan mereka. Pesimiskah kita? Rasanya tidak. Sebagai seorang jurnalis, saya selalu tertarik pada sosok yang dapat membawa perubahan di lingkungannya. Banyak cerita yang membuat kita jadi menggali diri kita sendiri. Siapakah kita dan bagaimanakah kita berinteraksi dengan sekitar kita? Saya menggali kisah mereka bukan saja untuk diketahui publik, tapi juga untuk menjawab berbagai pertanyaan yang di benak saya. Pengalaman hidup orang lain yang bermanfaat bagi lingkungannya merupakan pelajaran yang menginspirasi. Di luar sana, banyak sekali sosok yang peduli dengan lingkungannya. Mereka bekerja dengan hati untuk dapat membantu masyarakat di sekitarnya. Berbagai cara, metode yang telah dilalui sebagai proses dalam mencapai tujuan. Kadang, mereka harus menemui jalan buntu, kegalauan, bukan karena hambatan dari luar saja. Namun, energi yang hampir habis untuk diri mereka sendiri. Loh, Adek, kamu nggak sekolah? Enggak, Tante. Aku sekolahnya di masjid. Oh, di masjid. Di masjid di mana? Itu di situ. Oh. Dalam episode ini kita akan menyelami perjuangan dua orang warga biasa yang konsisten dalam mencari solusi bagi komunitas mereka. Mereka dapat menolong dengan seberapapun kemampuan yang mereka miliki demi kebaikan bersama tanpa pamrih. Mereka berdua adalah sosok peduli pendidikan bagi anak-anak di lingkungannya. Kisah mereka akan kita ungkap melalui 6 pertanyaan yang tak pernah mereka dengar sebelumnya. Dengan 6 pertanyaan ini, kita akan mendapatkan rangkuman kisah yang padat dan menjelaskan kekuatan sosok yang kita temui. Salah satu fokus pemerintah adalah melindungi anak di masa pandemi. Sistem pembelajaran jarak jauh yang diterapkan sekolah selama pandemi corona memiliki sejumlah tantangan. Kebutuhan kuota internet tentunya menjadi tambahan biaya yang mesti dikeluarkan orang tua untuk belajar anaknya. Saya punya 2 anak, yang satu SMP, yang satu SD. Berat banget buat biaya kota. Ya, belum Meet-nya, belum Google-nya, belum tugasnya, belum ngirimin ke classroom-nya. Itu berat banget deh buat anak-anak. Kalau sekolah pakai kota. Pendidikan adalah salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan. Begitu juga yang dirasakan oleh Angga Rahmana. Sosok anggota PPSU memperjuangkan kegiatan mencakup pendidikan. Latar belakang keluarganya menjadi acuan untuk terus membantu anak-anak di sekitarnya. Untuk kegiatan WiFi di masjid ini, pertama sih saya berpikir bahwa apa yang saya rasain saat saya harus berangkat kerja dengan fasilitas yang di rumah saya itu saya ada handphone, saya ada WiFi, terus saya ada peralatan untuk belajar daring. Dan itu aja saya masih terkendala kan, maksudnya saat saya mau berangkat anak saya harus ngeribetin saya, ada Zoom meeting, ada absen online dan yang lain sebagainya. Makanya apalagi tetangga saya nih yang benar-benar nggak punya itu semua. Saat dia bangun tidur dan harus melakukan pelajaran yang diwajibkan untuk mereka dan mereka nggak punya. Makanya saya berpikir bagaimana caranya kita
memberikan sebuah wadah untuk mereka bisa terfasilitasi. Hai teman-teman, sekarang saya sedang berada di gerbang gotong royong Duri Pulo. Dan hari ini saya akan bertemu dengan sosok yang inspiratif, Angga Rahmana. Kita lihat anak-anak ini sedang tekun belajar di masjid. Cukup menjadi pertanyaan ya, kenapa mereka belajar di masjid? Pak Angga Rahmana sehari-harinya bergelut dengan sampah dan penggagas wifi gratis untuk anak-anak sekolah di lingkungan Duri Pulo. Pribadi yang unik, karena ia tidak pernah berhenti untuk berkontribusi dalam pendidikan bagi lingkungan di sekitarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, apakah benar ini rumahnya Pak Angga Rahmana? Oh iya betul. Ya, saya Feby mau cari Pak Angga. Bisa? Bisa. Ada. Ya, ada yang nyari. Halo Kak. Pak Angga Rahmana ya? Bener. Iya, saya Feby. Saya pengen nanya-nanya sedikit, boleh? Oh, boleh. Iya. Iya. Boleh di sini aja, nggak apa-apa. Memang pernah saya berpikir bahwa ya lahir dari keluarga yang negatif, terus pernah ditinggal orang tua 2 kali masuk penjara, terus fisik yang bertato, yang membuat saya itu sempat down. Tapi ternyata saat ada orang yang memberikan saya masukan tentang Tuhan memberikan kesempatan semua manusia sama untuk melakukan segala sesuatu hal yang kalian mau lakukan. Dari situ saya berpikir bagaimana caranya malah dengan hal buruk yang saya punya itu yang harus saya rubah untuk menjadi sesuatu hal yang baik. Makanya buat saya sih hal-hal buruk yang pernah saya laluin, keluarga pernah kasih, ternyata itu menjadi sesuatu hal yang saya syukurin. Jadi dari sini ikutin jalur ini Kak, langsung nanti kita ke kanan. Iya. Jadi kita kan ke sana sih belok lagi sih. Banyak orang yang punya kesempatan punya keluarga yang benar, orang tua yang benar, latar belakang yang benar, kehidupan yang benar, belum tentu mereka melakukan apa yang saya lakukan. Dan yang terpenting, saya selalu ngudak untuk jalani salah satu syarat orang masuk surga, ilmu yang bermanfaat. Dan buat saya nggak ada rasa mengorbankan keluarga, enggak sih. Saya berharap nggak ada anak yang punya potensi berprestasi, cuman gara-gara nggak punya jaringan internet, mereka akhirnya terkendala itu semua. Ini itu lingkungan sekolah di mana aku dulu sekolah SD di sini Kak. Jadi sebenarnya kalau dibilang pendidikan saya itu kan hanya sampai SMP ya. Tapi itu yang membuat saya juga berpikir saya nggak harus mentok dengan segala aktivitas yang saya harus lakukan karena pendidikan. Buktinya di dalam sebuah kegiatan ajang pertukaran pemuda waktu itu 30 pemuda di Jakarta yang diadu, yang dimana mereka diadu program kegiatan yang lulus hanya 15 peserta yang akan diberangkatkan ke Korea Selatan. Dan alhamdulillah satu-satunya peserta yang sekolah pendidikannya hanya SMP itu cuma saya doang. Tapi di situ dibuktikan bahwa ternyata saya bisa masuk ke 3 besar.
Ya alhamdulillah sih selama kita bikin wifi gratis di masjid, salah satunya ada satu tempat di wilayah RT kita, dia pun bilang sama kita bahwa mereka tergerak dari apa yang PPSU lakukan sampai akhirnya Pak RT itu bikin satu jaringan wifi gratis untuk para warga di sekitarnya. 2 minggu setelah acara wifi gratis kita, alhamdulillah kita dapat kabar bahwa Pemprov DKI ternyata memasang jack wifi yang dipasang di setiap wilayah di Jakarta sampai ke Kepulauan Seribu. Ya ibaratnya apa yang kita lakuin ternyata di mata orang lain itu bukan hanya sekedar hal yang sederhana, itu sih yang lebih kita bersyukur sih Kak, kayak gitu sih. Wifi gratisnya sangat-sangat membantu buat anggota PPSU-nya, sangat-sangat berarti banget. Ya, di mana-mana harus ada wifi gratis buat membantu anak-anak aja belajar daring. Kotanya itu berat banget soalnya. Kegiatan yang saya lakukan bukan cuman wifi gratis Kak. Jadi ada beberapa kegiatan yang memang sering kita laksanakan. Terutama tuh ada kegiatan yang namanya One for All, menyambut Hari Sumpah Pemuda, di mana kegiatan pagelaran seni dan bakti sosial kita jadikan satu. Jadi kalau yang terpenting buat saya dalam melakukan sebuah kegiatan itu niatnya dulu. Alhamdulillah semua kegiatan yang dijalanin itu berjalan lancar. Ada kegiatan dari santunan anak yatim, cuci kaki, nikah massal, sunatan massal, pengobatan gratis, sampai ke cuci kaki ibu massal. Cuci kaki ibu massal tuh gimana ya Bang Angga? Saya pernah merasakan sebuah hal di saat saya berpikir itu hari raya lebaran apaan sih saya berpikir. Maknanya gitu ya. Apa sih? Apa artinya buat saya berpikir? Karena kalau cuman salam-salaman dan yang lain sebagainya itu hal yang sering banget saya laksanain. Sampai akhirnya saya berpikir saya belum pernah cuciin kaki ibu saya untuk minta maaf secara intens. Ibu saya tuh nggak ngomong A, nggak ngomong B, nggak ngomong C. Dia hanya diem dan nangis usap-usap saya sampai saya tuh ngerasa lega, ngeplong, pikiran enak dan yang lain sebagainya. Nah itulah yang saya akhirnya pengen tularin ke semua teman-teman saya. Biasanya kan kalau minta maaf sendiri takut tuh Kak, malu, gengsi, canggung, mau ngomongnya gimana, mau ngajaknya seperti apa. Makanya di acara cuci kaki ibu itu mereka punya kesempatan untuk bisa sama-sama bareng-bareng. Jadi kalau saya melakukan sebuah kegiatan itu intinya untuk memberikan dampak yang sangat bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalau pertanyaannya kayak gitu udah pastilah, karena sekarang aja saya tidak hanya melakukan kegiatan di lingkungan saya doang, enggak. Ada beberapa wilayah-wilayah lain yang juga saya support dalam kegiatan-kegiatan hal yang positif. Jadinya lebih ke cita-cita atau sebenarnya karena jalan hidup aja Bang Angga? Kalau dibilang cita-cita, sebenarnya cita-cita saya itu pengen ngerubah dunia, tapi itu terlalu besar. Negara saya aja terlalu besar. Yang deket dulu adalah lingkungan saya. Bagaimana caranya saya bisa ngerubah lingkungan saya yang jadi lebih baik, sampai akhirnya saat semua di sini sudah menjadi lebih baik, saya bisa menularkan ke lingkungan-lingkungan yang lain. Nah, makanya yang terpenting buat saya dalam sebuah kegiatan bukan tempatnya, tapi niatan teman-teman yang ingin melakukan, itulah yang harus disupport oleh saya dan teman-teman yang lain. Itu kewajiban juga sih Kak sebenarnya. Saya selalu berpikir ketidakadilan situasi berpengaruh pada tujuan dalam hidup seorang anak. Namun, apa yang saya temui dari hari ini membuat saya percaya bahwa setiap orang dapat menjadi media untuk mengembangkan potensi anak seperti sosok Pak Angga yang hanya lulusan SMP namun memiliki sikap positif terhadap kemampuannya. Ia mampu menularkan semangat belajar di lingkungannya dengan caranya sendiri.
Keinginan merubah situasi yang kurang beruntung menjadi kekuatan yang dapat diapresiasi.